Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aula dari kelas 11-8. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perangkat keras? Ada apa aja sih di perangkat keras itu? Nah, perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Nah, yang pertama ada server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung oleh prosesor yang bersifat scalable atau dapat terkalahkan dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Nah, yang kedua ada workstation. Workstation adalah perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi yang memiliki fungsi membantu melakukan pekerjaan berat. Dalam instalasinya, workstation dihubungkan dengan jaringan lokal area network untuk menjalankan multi-user operating system. Yang ketiga ada LAN card. LAN card atau kartu jaringan atau kartu jejaring adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jejaring komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Nah, yang keempat ada hub. Di hub ini ada hub Ethernet, hub aktif, hub jaringan, hub pengulang atau multiport. Pengulang adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikannya bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Yang kelima ada switch. Switch atau pengalih jaringan. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau perute pada satu area yang terbatas. Pengalih juga bekerja pada lapisan taut data. Cara kerja pengalihan hampir sama seperti jembatan, tetapi switch memiliki sejumlah porta sehingga sering dinamakan jembatan pancaporta. Yang keenam ada router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Saat ini, router merupakan perangkat yang penting di kantor, di kafe, atau di rumah. Yang ketujuh ada coaxial kabel. Kabel coaxial merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor, yakni copper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Nah, selain kabel coaxial, ada juga kabel UTP. Kabel UTP merupakan singkatan dari Universal Twisted Pair, sesuai namanya Universal, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Nama twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berilitan pada setiap pasang. Nah, ada 8 kabel UTP. Dari 8 warna kabel UTP masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu warna jingga, hijau, dan putih hijau sebagai penghantar paket data, dan warna biru sebagai penghantar paket suara, warna coklat sebagai penghantar tegangan DC, warna putih coklat sama sebagai penghantar tegangan DC. Nah, di kabel ini ada Cat 1 sampai Cat 5. Di Cat 1, kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sekitar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Di Cat 2
Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Di kategori 3, yaitu kabel UTP kelas 3 yang digunakan untuk aplikasi token ring dan IO based Ethernet. Kabel kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data sehingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Di kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Selain kabel koaksial dan kabel UTP, ada juga kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk transmisi sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Nah, yang terakhir, kabel repeater. Kabel repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal yang transmisinya via kabel jaringan. Biasanya dalam rentang jarak tertentu, kamu perlu memasang alat ini guna menjaga kekuatan sinyal data. Penggunaan repeater kabel memungkinkan dua lokasi yang sedikit jauh dapat dihubungkan secara efektif. Nah, kabel repeater fungsinya yaitu untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server, untuk memberikan kemudahan akses sinyal WiFi dari server utama, untuk memperluas jangkauan sinyal dari WiFi utama. Nah, jenis-jenisnya yaitu yang pertama repeater telepon, repeater komunikasi optik, repeater radio. Sekian dan terima kasih.